pakai cadar, masih upload-upload video kayak gitu, malah jadi YouTuber segala macem. Eh, kita kembalikan lagi ke niat ya teman-teman. Innal amalu biniat ya. Eh, apa namanya, kita kerjakan itu sesuai niatnya. Jadi di sini aku bukannya mau pamer atau mau apa menunjukkan diri ke media kalau aku nih wanita bercadar kayak itu, enggak ya. Jadi di sini tuh tujuannya untuk saling sharing berbagi, karena masih banyak banget gitu apa di luaran sana teman-teman yang pengen banget hijrah gitu, cuman belum tahu nih gimana caranya, gimana awalnya, gimana 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 gitu, masih banyak pertanyaan seputar hijrah gitu kan. Nah aku di sini kan eh, yang istilahnya dulu juga punya pengalaman yang sama kayak gitu kayak kalian, yang pertamanya tuh bingung mau hijrah tuh harus mulai dari mana, harus ngapain aja kayak gitu kan. Terus apa namanya ya, harus bingung lah gitu apa yang harus mau dilakuin gitu kan. Nah jadi kita butuh temen sharing, kita butuh motivasi, butuh apa ya, ya kita butuh teman gitu kan, yang nunjukin jalan ke kita nih, kita harus ngapain gitu loh pas awal hijrah kayak gitu teman-teman. Jadi aku ngerasain banget dari awal bener-bener nggak tahu apa-apa, dan eh, aku pengen banget hijrah kayak gitu teman-teman. Jadi niatan aku bikin vlog di YouTube itu bukan mau pamer, bukan mau nunjukin diri ke media, tapi aku pengen sharing, berbagi pengalaman sama kalian. Semoga pengalaman aku bisa bermanfaat buat kalian semua yang bener-bener mau hijrah dari nol ya, dari awal kayak aku dulu gitu ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi panjang lebar, karena kalau kepanjangan makin bingung nantinya ya teman-teman. Ya, sesuai tema ya teman-teman, aku ceritain aku berasal dari Islam KTP. Eh, Kalian ngerti kan Islam KTP itu apa ya, kayak gitulah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Terus puasanya cuman ya puasa Ramadan itu juga bolong-bolong. Terus juga apa namanya, nggak nutup aurat kayak gitu kan ya. Malah justru aku tuh dulu pakaiannya seksi banget teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku nggak mau, sebenarnya nggak mau ingat lagi ke sana, cuman karena ini tuh sharing ya, semoga bermanfaat buat kalian. Terus aku juga pernah tinggal di iklan, aku pernah tinggal di lingkungan yang pergaulannya bebas. Itu maksud aku, dulu aku sempet ngekos gitu teman-teman. Nah aku tinggal di kos-kosan yang satu rumah itu campur laki perempuan, 3 kamar cewek 3 kamar cowok kayak gitu. Dan itu pergaulannya bebas banget di situ. Yang teman-teman aku yang cewek bawa cowoknya nginep, yang cowok bawa ceweknya kayak gitulah temen-temen ya, namanya juga pergaulan bebas. Terus juga begadang, terus aku juga apa, kerja di lingkungan yang bebas juga. Aku dulu kerja di Pizza Hut gitu teman-teman. Emang sih nggak seksi kalau di Pizza Hut karena pakai celana panjang. Afan biasa ya. Sebentar iklan ya, Afan teman-teman ya. Kita lanjutin ya. Jadi dulu aku memang kerja di Pizza Hut teman-teman. Memang di sana nggak seksi pakaiannya, cuman ya tetap aja teman-temannya tuh pergaulannya bebas kayak gitu ya. Apa ya, kayak gitulah pokoknya intinya. Nah sekarang aku ceritain ya awal aku mulai hijrah. Jadi 2008 itu kan aku nikah. Aku berharap banget tuh aku nikah, aku langsung pakai kerudung gitu, langsung hijab. Karena kan selama aku belum nikah tuh ya, dari aku sekolah sampai aku belum nikah itu aku apa, pakaian aku tuh seksi abis teman-teman. Pokoknya seksi banget lah. Pokoknya yang kayak gimana ya? Kalian bayangin aja deh, ungu apa, tinggi aku tuh 172. Terus rambut aku panjang banget, hampir sepantat. Terus apa ya? Ya, terus aku pakaiannya tuh kayak yang tank top gitu, celana pendek. Enggak banget, subhanallah. Astagfirullahaladzim, waktu bilai. Pokoknya kalau inget itu tuh ngerasa yang nyesel banget teman-teman gitu. Terus aku tuh nikah kan 2000 berapa? Tadi 2008 ya.
Usia aku waktu itu 17 tahun apa 18 tahun gitu, sekitar 18 tahunan lah gitu. Aku berharap banget itu begitu nikah, aku tuh pengen banget pakai hijab. Tapi qadarullah suami nggak ngizinin. Jadi aku terus berusaha gimana caranya sampai suami aku ridho gitu. Pokoknya suami aku bilang katanya aku tuh nggak pantas kalau pakai kerudung, apalagi kerudungnya besar-besar kayak gitu kan. Yang ada kelihatan tua. Nggak cocok lah, nggak banget lah. Pokoknya kayak gitu deh pokoknya. Nah, sampai aku tahan niatan aku pengen pakai kerudung gitu ya. Sampailah di 2013. Waktu itu aku lagi hamil anak kedua 2013. Itu pakaian aku masih seksi abis. Ya, suami aku tuh orangnya tipe yang bangga sama kecantikan istrinya gitu. Aduh, ya udah deh. Pokoknya gitu intinya. Terus aku tuh masih seksi abis teman-teman. Terus itu udah berarti dari 2008 ke 2013 sekitar berapa tahun tuh? 5 tahunan ya teman-teman. Sekitar 5 tahunan aku bertahan untuk yang masih pakai pakaian seksi, tapi aku tuh selalu berusaha nggak seksi-seksi banget gitu teman-teman. Terus eh gimana caranya gitu loh, aku kan ridho Allah tuh ridho suami gitu kan ya, gimana, tapi aku belum ngerti tuh yang tentang ayat apa, kita tuh taat sama suami tapi di luar kalau kemaksiatan gitu kita nggak boleh taat gitu. Aku belum ketemu tuh sama ayat itu. Nah ketika aku ketemu sama ayat itu yang ayat itu mengatakan apa, Rasulullah bersabda gitu, kita tuh harus taat sama suami ini, tapi eh, harus lebih taat sama Allah gitu. Jadi kalau misalnya suami membawa kemaksiatan itu kan, kalau nggak pakai buka aurat kan sama aja kemaksiatan kan. Jadi kita nggak boleh nurut kan kayak gitu. Kita nurutnya ke dalam ketaatan gitu kan. Nah dari situ 2013 aku bertekad bulat, pokoknya nggak mau tahu. Abis lahiran aku langsung tutup aurat gitu kan. Tapi aku eh, tapi ya udahlah, habis itu aku ngelahirin kan. Habis itu suami aku ngizinin untuk aku tutup aurat. Cuma dia izininnya aku pakai kerudungnya yang biasa-biasa aja gitu. Yang masih kerudung hijaber kerudung apa sih ya? Hijab-hijab kayak gitulah, yang biasa-biasa itu, yang langsung begini-begini, yang apa sih namanya kayak gitu ya, segi empat gitulah pokoknya teman-teman, yang langsung tapi pendek gitu, pokoknya masih di atas dada gitu kan. Terus aku tuh ngerasa yang kok nggak enak banget gitu loh, masih pakai kerudung udah pakai hijab tapi kayak yang payudara tuh masih nyeplak gitu kan, terus bokong masih nyeplak, pokoknya yang apa, ngepres body kayak gitu loh teman-teman. Aku tuh kayak nggak nyaman banget gitu loh, ngepres body kayak gitu. Ini tuh hijab kan fungsinya untuk menutupi aurat, tapi aurat aku masih terlihat gitu loh. Sampai akhirnya aku tuh belajar, terus belajar, aku kan suka baca buku ya, habis itu baca-baca artikel segala macam. Sampai aku ketemulah dengan eh, ayat Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 59 yang mengatakan bahwa, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, bahwasanya harus menutup auratnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, di titik itu teman-teman, ke seluruh tubuh mereka, yang demikian agar mereka tidak diganggu, kan kayak gitu ya. Nah, jadi aku langsung berpikir kayak gini, ini Allah loh yang memerintahkan langsung gitu kan. Bukan ustadz, bukan guru, bukan ulama, bukan segala macam. Jadi ini Allah yang memerintahkan langsung, dan Al-Quran itu satu-satunya petunjuk hidup kita kan teman-teman. Jadi aku yang langsung menutup seluruh tubuh gitu kan. Pantasan aja aku sering banget ngelihat orang kerudungnya panjang banget, bahkan sampai yang bercadar kayak gitu. Mungkin ini karena perintah inilah gitu kan, mereka menutup aurat seperti itu. Nah, disitulah aku langsung searching tuh, cari baju-baju yang kerudung-kerudung besar gitu, kerudung-kerudung besar, karena aku udah keliling-keliling toko, keliling mall, nggak ada kerudung yang gede-gede kayak gini tuh, nggak ada teman-teman. Dan aku sering ketemu sama wanita-wanita bercadar di luar sana, tapi aku nggak berani nanya gitu, sebenarnya tuh aku merhatiin gitu mereka kalau lagi di jalan gitu.
sering ketemu kan di mall atau di mana. Tapi aku nggak berani teman-teman mau nanya ukti apa mau nanya beli baju di mana. Aku tuh mikirnya apa itu tuh mau kena dijahit-jahit, apa kain dijahit-jahit apa gimana sih gitu kan, kok gede banget. Nah, terus ya udah aku searching kerudung besar gitu di Facebook atau di mana. Nah, ketemulah tuh channel-channel gitu kerudung besar ungu-ungu siapa gitu. Akhirnya aku add mereka, terus aku tanya, aku ajak kenalan gitu kan, terus aku tanya-tanya gitu. Akhirnya aku eh baru ingat kalau aku punya temen yang kerudungnya juga udah besar, cuman dia belum bercadar. Aku tanya sama dia, ternyata dia itu hijrah karena suaminya. Jadi dia nikah sama ikhwan dan ikhwannya nyuruh dia untuk pakai kerudung besar kayak gitu. Tapi jadi dia niatnya hijrah itu ya aku nggak ngerti ya. Pokoknya dia udah pakai kerudung besar aja. Qadarullah dia punya kakak ipar yang udah pakai cadar gitu kan. Terus aku minta minta nomor handphonenya gitu. Terus aku chat kakak iparnya, aku tanya, Afwan beli baju di mana ya Om kayak gitu. Pokoknya aku kan karena nggak ngerti ya teman-teman. Ya udah, eh, terus aku juga nanya sama dia kajiannya di mana gitu. Soalnya aku tuh memang kajian teman-teman setiap minggu itu di masjid lingkungan sekitar tempat tinggal aku. Cuman ustadznya itu aku nggak serak teman-teman. Aku mikirnya gini, kok ngaji, kok kayak gini sih ngajinya. Jadi ngajinya itu kayak cengengesan gitu loh. Ustadznya kebanyakan ngajakin ketawa, ngeledekin ibu-ibu. Nggak jelas banget kan. Ini tuh kajian apa mau apa namanya stand up komedi gitu loh. Kok kajian kayak gini gitu. Aku nggak nyaman gitu sama kajiannya. Sedangkan banyak yang pengen aku ketahui gitu. Aku lagi semangat-semangatnya hijrah pada saat itu. Kok kajiannya kayak gini gitu. Jadi aku ngerasa nggak nyaman aja. Akhirnya aku tanya sekalian tuh sama umu-umu yang pakai cadar itu kan. Aku bilang, Apa nanti kajiannya di mana ya gitu. Ana boleh ikut nggak gitu kan. Terus kayak langsung semangat gitu dia jawabnya. Oh iya, Ukti kalau mau ikut pengajian tafadoli gitu kan, langsung ikut gitu. Makanya aku langsung ikut minggu itu juga. Aku masih yang pakai apa ya? eh apa gamis warna-warni gitu teman-teman, karena aku nggak ngerti ya dulu ilmunya. Aku masih pakai gamis warna-warni berbunga-bunga gitulah. Udah gitu kerudung aku panjang sih, cuman eh ya kayak gitu kelihatan aneh gitu kan. Udah gitu aku pakai kaos kaki itu waktu itu. Terus ya udah aku datengin kajian. Alhamdulillah pertama kali aku kajian itu aku belajar tentang hadisnya tentang hijrah, nah gitu kan. Ya itu masya Allah teman-teman, aku ngerasa gimana ya, datang ke sesuatu yang baru, ke dunia yang baru gitu. Tapi ini tuh aku kayak ngerasa kayak punya sahabat sahabat yang luar biasa gitu loh. Aku tuh baru kenalan tuh sama mereka di tempat kajian. Masya Allah sambutannya tuh luar biasa. Jadi kayak iman aku tuh keluar dari kajian itu, iman aku kayak dicas 1000 watt kayak gitu teman-teman. Yang tadinya aku apa ya sholatnya bolong-bolong atau apa segala macam, aku tuh berusaha untuk sholat tepat waktu, gimana caranya on time. Pokoknya apapun yang sedang aku kerjakan, aku tinggalin, aku langsung sholat gitu kan. Eh, itu perubahan pertama waktu pas aku awal-awal hijrah ya. Terus yang begitu tahu ilmu ini langsung aku kerjain, begitu tahu aku ilmu ini aku kerjain, langsung aku kerjain dan aku tinggalkan begitu saja. Maksudnya yang apa namanya, kayak misalkan kenapa dibilang musik itu haram kayak gitu kan. Aku lihat tuh hadisnya, Rasulullah bersabda demikian gitu, kenapa itu. Jadi aku langsung tinggalin, aku nggak dengerin musik lagi, aku ganti pakai murotal Al-Quran. Bener teman-teman, bener-bener hati aku tuh lebih nyaman, lebih yang merasa deket banget sama Allah, merasa yang luar biasa. Hidup aku tuh yang tadinya aku tuh suka galau, pusing, stres, apa segala macem. Begitu aku kenal kajian, begitu aku hijrah, berusaha jadi lebih baik lagi dari sebelumnya, memperbaiki sholat aku, memperbaiki baca Al-Quran aku, memperbaiki tata cara hidup aku gitu yang tadinya berantakan, nggak karuan gitu kan. Maksudnya nggak
terorganisir gitu kali ya, apa terapa ya, kayak gitu. Sekarang tuh lebih kayak tertata rapi dan berasa kayak bener-bener dipandu, dan itu karena apa? Karena kita bener-bener ngikutin perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Dan satu-satunya petunjuk kalau kita mau hijrah itu teman-teman, ya Al-Quran. Jadi kalian semua harus baca Al-Quran itu beserta artinya. Aku juga baru tahu setelah aku hijrah ya. Jadi bener-bener petunjuk hidup kita itu Al-Quran teman-teman. Kita nih apa ya, seorang mukmin gitu kan, seorang mukmin. Dunia itu bagaikan penjara bagi orang mukmin, bener itu teman-teman, sohih, bener-bener seperti penjara. Tapi hati kita tuh tenang, hati kita jadi kayak luas, kayak lapang dada gitu, kayak Allah memberikan rasa yang begitu indah di hati kita, di kehidupan kita setelah kita hijrah tuh kayak yang luar biasa gitu teman-teman. Aku tuh sampai yang, ya Allah, ini tuh kayak, ini bener-bener cinta dari Allah gitu buat aku. Ya kita balik lagi ya teman-teman, yang tadi aku awal hijrah itu. Jadi eh, aku beli baju di temen aku itu kan, di temen aku yang pakai cadar itu. Terus jadi dia datang itu jam 5 sore, suami aku ada di rumah. Suami aku belum tahu kalau aku pesen baju tuh teman-teman. Begitu dibuka, bajunya kan jet black tuh, hitam semua. Jadi ada cadarnya, ada kerudungnya, ada bajunya gitu kan. Terus aku beli kaos kaki juga yang warna hitam gitu kan. Wah, langsung heboh tuh satu rumah, teman-teman. Langsung heboh banget satu rumah. Jadi aku langsung cobain tuh kan bajunya. Aku langsung cobain bajunya, terus akhirnya heboh satu rumah gitu kan. Bunda apaan sih, bunda apa nih? Bunda jadi ninja kayak gitu, anak-anak bilang kayak gitu. Terus yang suami aku, aduh enggak ada nih, ada macam-macam aja kamu kelakuannya, ada enggak kayak gitu. Ikut ngaji, oke, ikut ngaji silahkan gitu kata suami saya. Terus tapi apaan nih kayak gini gitu kan, nggak harus kan pakai baju hitam kayak gini, pakai cadar, pakai kerudung panjang, ini maksudnya apa gitu kan. Terus ya aku jelasin gitu kan, aku berusaha jelasin pelan-pelan, aku kasih tahu mereka, ke suami aku, kalau misalkan yang tadi surat Al-Ahzab ayat 59 itu kan, yang aku harus menutup aurat aku ke seluruh tubuh aku gitu kan, itu perintah Allah gitu, aku ceritain sama dia. Terus dia bilang, ya tapi kan nggak harus hitam-hitam dan nggak harus pakai cadar gitu kan, kata dia gitu. Terus aku bilang, kenapa aku memilih warna hitam, karena aku membaca artikel gitu, ada sebuah kisah gitu sih, kisahnya Rasulullah gitu dan para istrinya. Jadi Rasulullah itu suka pakai jubah warna putih. Sedangkan istri-istri Rasulullah itu para sahabiah dan istri-istri para sahabat, mereka itu sukanya pakai baju hitam gitu kan. Kenapa suka pakai baju hitam? Karena hitam itu kayak yang sederhana gitu teman-teman, baju sederhana dan polos gitu, tidak menarik pandangan kaum lelaki gitu, tidak menarik apa ya, kita tuh kan niatnya hijrah nih ya kan, menutup aurat nih ke seluruh tubuh. Nah, jangan sampai hijrahnya kita itu malah menarik perhatiannya para lelaki, itu sama aja bohong kan, kayak gitu maksudnya. Nah, jadi para sahabiah itu eh, istri-istri Rasulullah dan para sahabat, mereka itu suka pakai pakaian hitam-hitam karena sederhana gitu kan. Terus kenapa aku pakai cadar gitu kan? Kan perintahnya dari Allah itu kan di surat yang lain gitu ya, ada di ayat yang lain. Perintahnya tutup aurat itu kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, benar, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi buat kalian semua yang belum siap pakai cadar, ya nggak apa-apa. Karena memang apa namanya, nggak wajib cadar. Cadar itu sunnah ya. Cuman kenapa aku pakai cadar? Karena aku sangat mengidolakan para sahabiah, teman-teman. Aku sangat mengidolakan para sahabiah. Mereka itu ahli surga ya. Kalian yang seperti kalian ketahui, istri-istri Rasulullah dan para sahabat itu kebanyakan gitu dijamin surga sama Allah ya kan. Kayak Ibunda Khadijah, Fatimah, Asia, istri Firaun, Maryam gitu kan.
Terus jadi aku pengen seperti mereka gitu loh. Seenggak-enggaknya walaupun aku nggak dijamin surga sama Allah, seenggak-enggaknya aku mengikuti jejaknya mereka, para sahabiah yang sudah dijamin surga sama Allah gitu loh. Kan kita nih niatnya pengen hijrah itu pengen menjadi jauh lebih baik, dan tujuan kita di dunia ini kan cuman mengumpulkan bekal untuk ke akhirat, dan kita tuh pengen masuk surga kan itu teman-teman. Nah, karena aku pengen banget masuk surga, aku pengen berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat gitu di sana di surga. Aku mengidolakan para sahabiah. Jadi aku mengikutilah apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat gitu, dan aku mengidolakan mereka gitu kan, mengidolakan istri-istrinya yang kokoh dalam ketaatan kepada Allah, yang takwa gitu kan, dan mereka dijamin surga. Aku juga pengen masuk surga, jadi aku mengikutilah cara hidupnya mereka, dari mulai berpakaian, keseharian dan lain-lainnya kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, kalian yang belum siap untuk pakai cadar ya nggak apa-apa teman-teman, karena cadar itu sunnah. Tapi kalau buat aku cadar itu wajib, karena aku mikirnya juga selain aku mengidolakan para sahabat teman-teman, aku mikirnya kayak gini. Kan Allah itu di dalam ayat Al-Ahzab ayat 59 itu menyuruh kita untuk menutup aurat kita ke seluruh tubuh kita gitu kan. Berarti kan termasuk kaki juga kita tutup kan, pakai kaos kaki caranya gitu kan. Terus kalau kita keluar rumah nih teman-teman, kalau kita keluar rumah, pasti kan orang-orang tuh tertarik sama kita karena ngeliat wajah kita duluan gitu kan. Ih, cewek itu cantik ya gitu kan. Pasti mereka tertarik sama kita, suka sama kita karena kita cantik kayak, karena kita terlihat cantik gitu kan. Nah itu kan mereka melihat wajah kita tuh, ya kan. Aku nggak pengen wajah aku jadi sumber fitnah, nanti mereka tertarik sama aku, akhirnya aku yang dosa gitu kan. Karena orang itu tertarik tuh ngelihat wajah dulu, bukan kaki dulu. Nah kaki aja ditutupin gitu kan, akhirnya aku tutuplah wajah aku. Jadi begitu hari itu juga, begitu teman aku kirimin ini baju, aku langsung tutup aurat aku dari kepala sampai kaki teman-teman, langsung pakai hitam-hitam, langsung pakai cadar, langsung cuman kelihatan matanya aja kayak gitu. Itu bikin heboh, bukan cuma satu rumah, tapi juga ke mertua, ke keluarga aku, ke satu kelurahan, satu kecamatan mungkin ya, satu desa, satu lingkungan, satu RT. Bukan satu RT, RT gitu kan. Yang biasanya mereka itu ngeliat aku tampil seksi abis, seksi luar biasa. Selama bertahun-tahun aku bertetangga sama mereka sekitar 7 tahunan. Terus tiba-tiba aku tertutup, heboh pokoknya teman-teman. Nanti insya Allah akan aku ceritain di sesi yang kedua ya teman-teman, karena videonya ini terlalu panjang. Jadi teman-teman, wanita itu mau ditutupin kayak apa juga, serapet apapun, tetap bakalan terlihat cantik teman-teman. Kalian nggak usah khawatir ya, karena Allah itu memang menciptakan wanita itu dengan segala keindahan gitu. Jadi kita tuh diciptakan Allah itu untuk memang terlihat cantik, karena wanita itu memang takdirnya itu dipercantik sama Allah gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ditutup serapat apapun kalian akan tetap terlihat cantik. Tapi cantik di mata siapa gitu loh teman-teman. Apakah kita itu akan dilihat oleh manusia atau dilihat oleh Allah? Pengennya dilihat sama siapa? Kalau aku pribadi, aku pengen kecantikan aku hanya untuk suami aku, hanya untuk anak-anak aku gitu kan. Terus aku juga ingin cantik di mata Allah, aku ingin dipandang sama Allah, aku ingin dicintai sama Allah gitu kan, bukan sama manusia. Nah, karena nanti kita akan kembali ke Allah gitu teman-teman. Jadi buat aku manusia, aku nggak perlu terlihat cantik di depan manusia, karena serapat apapun aku tutup, aku akan tetap terlihat cantik gitu. Mungkin ya yang lihat dengan mata hati atau mata apa ya, kalau laki-laki tuh biasanya ngelihatnya dengan mata apa sih, mata keranjang gitu kan. Jadi
ngeliat cewek cantik tuh langsung itu malah bikin dosa. Jadi lebih baik aku terlihat cantik di depan suami aku aja dan di hadapan Allah aja gitu teman-teman. Oke, terima kasih kalian udah dukung aku ya, udah support aku, dan makasih banget kalian tetap setia stay tune di channel aku. Semoga video aku bermanfaat. Next time aku sharing lagi ke kalian lanjutan yang tadi ya. Jadi sampai di aku bikin heboh dua keluarga, RT 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 tetangga semuanya, dan teman-teman aku bikin heboh gara-gara hari itu juga aku langsung tutup aurat aku, cuman kelihatan matanya aja. Alhamdulillah. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.